Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita mulai kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan lebih bermanfaat ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang, suara monitor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oke, ini masih titik balik perubahan. Titik balik perubahan jam 7 pagi ya, karena masih ada event MTLOC. Jadi setiap ada MTLOC kita majuin ya. Kita lanjut ya, kita lanjutin kembali obrolan ya, obrolan tentang dissolving ego ya. Jadi tentang dissolving ego ya. Ini kita sudah sampai di halamannya ini. Mungkin udah halaman 60 ya. Masih membahas soal ego. Yang sudah punya bukunya, silakan juga dioret-oret gitu ya. Tapi dalam membaca ya, dalam membaca buku Dissolving Ego ini kan yang pertama tuh apa ya? Kita mesti mengidentifikasi ya, mampu identifikasi. Jadi dalam membaca quote-quote itu jangan langsung dihafalin. Tapi identifikasi dulu itu ada pada diri kita, gitu kan? Identifikasi pada diri kita. Lalu setelah diidentifikasi pada diri itu ada, lalu oh begini bahasanya Hawking untuk ini gitu kan. Lalu kemudian bikin bahasamu sendiri kayak apa sih? Nah, itu baru bagus. Tapi kalau nggak ada identifikasi, hanya dengar toh itu ya nggak apa ya, nanti nggak bisa progresif. Nanti nggak bisa progresif. Seperti itu. Oke. Pada apa namanya? Pada dasarnya itu kan jiwa itu abadi. Dasarnya itu. Lalu kenapa ada fix, relatif, subjektif, tak kekal? Kenapa sampai ada tahapan-tahapan itu? Tahapan-tahapan ini ada karena ada interaksi jiwa. Kalau yang fix kan dia interaksi dengan apa? Dengan kebutuhan insting. Ya. Ada
Kenapa jiwa ada interaksi? Ya karena ada kebutuhan gitu kan. Kebutuhan insting itu apa? Ya makan dan ya seks. Pada manusia berarti tambahin lagi rasa malu, ya, aurat. Aurat. Jadi itu, tapi saya belum cek apakah itu disepakati ya dalam ilmu-ilmu jiwa. Tapi bagi manusia ya mestinya aurat itu menjadi insting. Tapi mungkin pemenuhannya itu menunggu perkembangan kemampuan jiwa tertentu untuk memenuhi kebutuhan instingnya. Orang udah pakai daun-daun dulu, ya kan? Lalu kemudian ada kebutuhan apa? Sehingga kemudian itu terjadi relasi jiwa dengan jiwa yang lain di alam materi. Jadi kalau fix ini berarti kan dia relasi jiwa dengan insting materialnya ya. Relasi jiwa dengan tubuh, insting pada tubuh. Pada tubuh. Ya kan? Kemudian yang relatif ini berarti itu relasi jiwa dengan insting pada tubuhnya sendiri dengan insting pada tubuh orang lain. Itu harus diidentifikasi, saya punya itu gitu loh. Jangan diam-diam baik. Relasi jiwa dengan, jadi insting pada tubuh kita kemudian itu direlasikan dengan insting pada tubuh yang lain. Atau relasi jiwa dengan sosial ya. Dengan orang banyak ya, dengan sosial. Dengan orang. Itu kan menjadi tahapan jiwa yang relatif. Tergantung nanti orang banyaknya siapa gitu ya. Orang banyaknya orang Zimbabwe sana atau orang Papua atau orang Jawa itu relatif polanya. Tidak sama. Kemudian itu ada yang subjektif ya. Subjektif itu relasi jiwa, tapi ini sudah tidak insting ya. Jadi relasi jiwa insania dengan insania yang lain. Jadi itu melahirkan dinamika subjektif. Relasi jiwa dengan jiwa manusia secara universal gitu ya. Relasi jiwa dengan jiwa manusia secara universal itu terjadi secara subjektif. Artinya di dalam diri. Kemudian yang tak kekal ini relasi jiwa dengan kesadaran semesta. Itu melahirkan progresif tak kekal. Makanya ada dualitas.
relasi jiwa dengan kesadaran universal, kesadaran semesta. Semesta itu berarti yang keseluruhan makhluk, termasuk malaikat, termasuk iblis, tidak hanya dengan manusia, tidak hanya satu kingdom, ya, relasi jiwa dengan berbagai macam kingdom. Semesta kan gitu, dengan berbagai macam kingdom makhluk, itu melahirkan kesadaran semesta. Nah, yang murni itu ketika jiwa itu berelasi dengan Tuhannya, itu nanti dia punya kesadaran murni. Ya, toh? Makanya dia abadi. Ketika jiwa berelasi dengan Tuhannya, itu nanti jadi pure consciousness. Oke. Jadi progresif itu gitu ya. Progresif kesadaran itu kan itu diidentifikasi harusnya. Identifikasi ada. Ya toh? Harus identifikasi ada. Di alam semesta itu relasi jiwa itu dengan kingdom lain itu ya dengan iblis atau dengan malaikat. Malaikat itu membawa kita untuk masuk ke dalam relasi khusus dengan Tuhan. Itu mungkin kalau di Isra Mi'raj itu kan Jibril tidak bisa masuk ke wilayah khusus itu. Tapi kalau iblis membawa kita kembali berelasi dengan insting pada tubuh, ya, dengan ya untuk merusak tubuh, untuk merusak orang banyak, untuk merusak kemanusiaan, dan untuk melupakan malaikat. Oke ya, jadi itu perjalanan jiwa kita. Nah, membaca ya, kadang-kadang kan kita tidak mengerti apa-apa tentang jiwa kita itu ya, tidak diilmui, tidak ada riado ruhiyahnya, itu tidak ada. Kita itu riado ruhiyah itu tidak ada perenungan waktu-waktu jiwa ini, tidak ada. Wirid pun tidak dikontekskan dengan perenungan waktu-waktu jiwa, sehingga kayak nggak ngerti gitu loh. Bahkan nggak punya bahasa untuk waktu-waktu jiwanya, itu nggak ada bahasa. Nggak mampu dia bahasai, nggak ada teorinya, nggak ada abstraksinya. Nah itu menjadi ya kelemahan bangsa kita itu, bahkan yang melekat pada dirinya, jiwanya itu nggak dia kenal sama sekali, nggak dikenali sama sekali. Itu problem terbesar itu ya. Jadi level asfala safilin sebenarnya. Masa yang melekat pada dirinya itu tidak dikenali, ya, tidak dikenali. Tidak dikenali. Maka kemudian ketika diperkenalkan dengan bahasa-bahasa semacam ini apa sih gitu? Ya karena Anda pernah tahu bahwa jiwanya itu punya relasi dengan macam-macam ini tadi. Karena punya relasi kan mesti ada bahasanya kan? Mesti ada bahasanya.
Itu betul-betul kita bukan lagi buta huruf, buta jiwa. Ya kan? Nggak punya nahu kulubnya itu nggak ada. Itu bangsa kita ya memang betul-betul luar biasa tertinggalnya. Jadi ketertinggalan pada level yang tampak ini yaitu menunjukkan ketertinggalan dalam pemahaman akan diri sendiri. Ketertinggalan akan pada mengenal dirinya sendiri. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu. Kita sebut saja penderitaan. Penderitaan yang dialami manusia baik secara pribadi maupun kolektif itu penderitaan yang dialami manusia baik secara pribadi maupun kolektif itu merupakan konsekuensi dari kebodohannya dalam mengenali jiwa dan relasi jiwa dengan kehidupan lah ya. Bodoh. Ini merupakan satu-satunya kelemahan manusia itu bodohnya. Bodohnya. Bodoh. Dia bodoh mengenali dirinya. Oke. Ya bodoh sekali. Ya untuk pengenalan diri pun juga nggak ada pelajarannya kan. Ada pelajaran tasawuf, tapi itu tidak populer. Tidak masuk kurikulum sejak TK. Tidak masuk kurikulum sejak SD. Ya kan? Tidak masuk kurikulum sejak SMP. Tidak masuk kurikulum sejak SMA. Nanti masuk kurikulum setelah umur 60. Udah sakit gitu ya. Udah mau sekarat baru dibukakan kurikulum. Ya apa sih bangsa ini? Ya apa sih? Mestinya mulai dikenalkan lah ya. Mulai dikenalkan. Dikenalkan apa namanya itu relasi ya. Kewargaan itu kan relasi ya. Dia punya kewargaan di alam semesta dan punya kewargaan dunia. Kewargaannya itu di dalam keilahian, di alam semesta, dan di alam dunia. Nah kita kadang-kadang tuh apa ya? Tidak jelas, ya, tidak jelas. Nah ini dibacakan ya. Saya dulu itu awalnya berpikir, oh ini buku-buku Hawking ini bakal booming loh di Indonesia. Soalnya apa? Oh ini kan orang-orang spiritual, rajin wirid, ibadah. Oh ternyata itu dia nggak kenal yang ini. Walah. Dia buta dengan jiwanya gitu. Buta dengan jiwanya. Dia hanya tahu dirinya itu adalah kewargaan di alam dunia. Jadi dirinya itu kewargaan di alam dunia. Ya kalau dia hanya kesadarannya kewargaan di alam dunia, maka itu tidak heran kita melihat aku udah sholat tapi tidak kaya. Ya karena itu hanya itu dia tahu bahwa dirinya itu kewargaan di alam dunia. Maka mestinya memang sebelum diajarkan agama itu harus dikenalkan waktu jiwa gitu.
harus dikenalkan waktu-waktu jiwa. Nah, ya kan? Nah ini kadang-kadang nggak ada waktu jiwa, tahu-tahu pelajaran agama. Loh, apa maksudnya? Konteksnya di mana gitu? Pelajaran agama itu konteksnya pada diri kita di mana? Ya kan? Kan nggak ada konteksnya, akhirnya jadi hafalan aja. Tidak heran kemudian tuh ya hari ini kita menyaksikan IQ nasional kita 78,4. Bodoh secara mental. Terus kalau bodoh secara mental itu apa bisa diajarin agama? Enggak bisa. Karena agama itu enggak ada yang kasat mata. Semuanya itu abstraksi. Lah dia mesin abstraksinya aja enggak hidup. Ya kan? Mesin abstraksinya enggak hidup. Gimana mau hidup 78,4? Ini hanya mesin mekanis saja ini. Jiwa mekanis. Di sini aja berarti. Itu pun dia enggak sadar kalau itu di sini. Jadi ini apa ya? Riadonya itu, ya riado ruhiyanya ini harus menjadi gerakan. Gerakan keluarga aja lah ya. Nggak usah tinggi-tinggi, gerakan nasional. Gerakan rumah. Mulai dari rumah masing-masing. Pokoknya anak saya lulus SD, paling enggak udah harus tahu relasi jiwa dengan lapisan-lapisan kehidupan ini. Lapisan-lapisan waktu jiwa ini. Gitu ya. Oke. Itu poinnya. Sehingga memang kalau kita mengerti lapisan-lapisan ini, itu matematika itu enggak sulit. Wong itu hanya relasi jiwa kita dengan bangun geometri misalnya, dengan matematika lebih dengan probabilitas, ya kan, dengan perubahan misalnya, dengan sudut misalnya, kan gitu aja, ya kan, nggak sulit. Nah maksud saya itu ketika dibacain quote-quote itu, teman-teman tuh punya, ya pakai model inilah ya, punya identifikasi. Oh itu yang dibahas jiwaku yang ini. Gitu. Jiwa yang level ini. Sehingga kalau dia muncul dualitasnya itu sudah dikenali. Kenapa? Sudah ikut beda buku gitu. Ya. Sudah ikut. Maka harus punya catatan memang ya. Harus punya catatan. Pada bawa catatan kan nih? Coba lihat, angkat bukunya. Coba. Coba lihat semuanya, foto. Nyalain kamera ya. Masa harus diinvestigasi gini ya. Coba difoto dulu. Nah, saya malah nyetir dia nih. Kalau dicatat di laptop, sip. Oke ya, oke. Pokoknya nggak usah diinvestigasi, saya investigasi lah. Semuanya itu harus sudah tahu. Kalau acara beda buku itu, kok beda buku? Ya beda buku lah ya. Beda buku kayak gini. Itu dalam rangka untuk menambah pengetahuan akan dirinya sendiri. Gitu. Pada waktu fix. Ya, banyak sekali ini. Saya sampai pegel bacanya itu. Hanya untuk membacakan catatan Hawking tentang relasi jiwa dengan insting dalam tubuh. Insting pada tubuh, baik insting
ketubuhan maupun insting sosialnya. Insting sosial ya, insting untuk diterima orang lain. Atau emosi ketubuhan maupun emosi sosialnya. Jadi teman-teman tuh ya bikin catatan sendiri juga. Ini kan catatannya Hawking nih. Makanya kan catatannya Hawking jangan ditelan mentah-mentah, kita bahasakan sesuai dengan bahasanya sendiri-sendiri gitu. Jangan dihafalin. Nggak ada gunanya itu hafalin catatannya Hawking ini. Nggak ada guna apa ya. Ini bukan buat dapat nilai. Ini itu biar cepat dilampaui. Dilampaui di sini gitu. Biar bisa dilampaui. Gitu ya. Jadi ini kalau dikasih bikinin model gini kok. Harus teman-teman tuh punya catatan sendiri tentang waktu fix, hubungan jiwa dengan insting ketubuhan, hubungan jiwa dengan insting sosial itu relatif. Hubungan jiwa dengan rasa kemanusiaan itu, hubungan jiwa dengan alam semesta termasuk malaikat dan iblis. Ya, nanti kalau ini sudah dikuasai semua, arti dikuasai itu bukan dikuasai itu bukan menghafalin buku Hawking, bukan itu gitu. Bisa membahasakan sendiri relasi-relasi jiwanya ini. Itu baru naik kesadarannya. Kalau nggak bisa membahasakan relasi-relasi jiwanya, ya nggak naik. Ya kan, dia nggak naik. Oke. Kita di sini aja ini belum tuntas loh. Kita itu masyarakatnya masih di sini. Relasi jiwanya dengan insting ketubuhan dan emosinya. Emosi ketubuhan. Jadi kalau kita curigai, ya kita berpikir kritis. Dia beragama itu biar nggak ditakut-takutin. Biar hilang rasa takutnya secara sosial. Kan kalau di kita itu kan ketahuan nggak beragama itu langsung persekusi oleh tetangganya. Jadi orang beragama kayaknya itu biar nggak dibully oleh tetangganya. Itu kita masih di situ gitu. Relasi sosialnya itu masih belum sehat. Yang berbeda dengan kita dianggap ancaman. Makanya ya harus sama. Ya kan? Jadi ya kenapa kok seperti itu masyarakat kita? Karena memang itu tadi tidak dikenalkan dengan jiwanya sendiri. Tiba-tiba dikenalkan dengan matematika yang pakai bahasa simbol dari planet lain. Ngapain? Bukannya tidak berguna, tapi terlalu jauh. Wong dengan jiwanya aja loh belum kenal. Tahu-tahu dikenalkan dengan bahasa planet lain, bahasa matematika, bahasa kimia, yang hurufnya itu apa gitu ya, simbol-simbol. Terlalu jauh itu. Ya kan? Dikenalin dengan himpunan apomneiku. Dikenalin dengan termodinamika, termos. Wah, itu terlalu jauh. Wong dengan dirinya aja loh belum dikenalin. Tahu-tahu langsung dikenali dengan gramatika, opomneiku gramatika itu. Kenalin dulu ini, suruh identifikasi dulu ini gitu. Identifikasi dulu. Atau ya nggak apa-apa. Matematika, kimia, biologi, fisika, psikologi, sosiologi itu dalam diajarkan tidak hanya sisi objektifnya, tapi harus sepasang dengan sisi subjektifnya.
harus dikenalkan dengan sisi subjektif. Nah, selama ini kan kita bahkan belajar tasawuf itu hanya sisi objektifnya, teori-teori objektif. Kebiasaan kita itu. Kebiasaan terjebak dalam budaya objektif. Tidak dalam budaya subjektif. Kalau budaya subjektif, ya semua progresif. Kurikulum pendidikan mengikuti perkembangan kejiwaan pesertanya gitu kan. Ya memang mahal. Nggak mungkin juga model sekolah sekarang itu bisa melakukan kegiatan ini. Karena waktunya terbatas, muridnya membludak gitu kan. Kenapa kok sampai begitu? Karena ya orang tua tidak siap menjadi guru. Maka kemudian itu ditampung oleh kayak penjara lah sekolah itu. Orang tua tidak bisa mendidik anak, didiknya di penjara. Di penjara. Kriminal kan. Jadi kalau yang sekolah itu anak-anak penurut. Kalau yang nggak penurut, dididiknya di penjara. Kan gitu aja sebenarnya filosofinya itu. Ya seperti itu. Maka ini mau nggak mau. Ya. Orang tuanya yang harus mengajarkan ini. Tapi orang tuanya juga enggak mau bergerak. Nulis aja kadang-kadang enggak. Capek saya cari duit. Gimana sih? Fakultas apa ya? Ruang-ruang kelas jiwanya aja enggak. Dia bolos. Ya bahkan dia bolos di ruang-ruang kelas jiwanya. Saking bandel. Saking bandelnya. Bahkan di ruang-ruang kelasnya, ruang-ruang kelas jiwanya pun dia tidak mau ikut. Oke ya. Dan yang dicatat itu sebenarnya itu ya pengalamannya sendiri gitu. Jangan ngikutin ini. Oh bahasanya Hawking gini. Oh itu berarti harus kenal kita. Ya. Jangan bolos lagi lah. Ya. Ini kan ruang-ruang kelas yang disediakan Tuhan. Ya, ruang-ruang kelas yang disediakan Tuhan. Ruang kelas. Hadirlah di situ. Ya, nah ini kita perlu sekolah jiwa. Dan itu memang harusnya itu ayah ibunya kok yang ngajarin anak-anak itu. Pokoknya yang sudah jadi ayah ibu, cepat belajar. Ya. Jangan mencontohkan kepada anak itu bolos dari ruang-ruang kelas jiwanya sendiri. Ruang jiwanya aja loh udah hadir. Nggak sadar kalau punya gitu ya. Ayo pokoknya ini kita gas terus ya, kita gas terus. Ini panjang ini, panjang. Sini ini. Kita itu selalu bingung di sini, mau hidup aja sulit gitu. Mau hidup aja sulit. Ya karena gimana nggak sulit? Di ruang kelas ini dia sudah absen 40 tahun di ruang kelas fix ini. Dia tidak pernah sadar itu ruang kelas. Makanya nggak pernah punya catatan pribadi, nggak pernah punya buku harian untuk gerak jiwanya itu. Kemana tenaganya? Dipakai buat cari nasi aja. Untuk tubuhnya itu ya. Jadi hanya untuk tubuhnya itu dia sudah habis umurnya. Hanya untuk menjaga tubuhnya. Tidak sampai lagi untuk mempelajari apa yang menggerakkan motif-motif yang menggerakkan tubuh. Tidak sampai lagi. Tidak sampai lagi. Betul-betul diperbudak di alam materi. Sampai dia nggak ngerti kalau punya ruang kelas yang disediakan Tuhan dalam dirinya. Nah, ini sudah kita peta-petakan begini. Gitu. Maka apa ya?
Ya ini perlu kita mulai gerakan kembali belajar ke ruang-ruang jiwa kita sendiri gitu ya. Mari sekolah di situ. Sebelum sekolah ke sini, ke dunia. Mari sekolah ke ruang-ruang jiwa kita dulu sebelum sekolah ke ruang-ruang kelas di dunia. Tersesat nanti itu. Bebannya banyak, PR-nya banyak, dan itu hanya kepentingan kurikulum kok itu. Nggak ada dia kepentingan ke sini itu. Mana Pak orang pendidikan nih ya? Apa ini sih? Pondok-pondok pesantren, ayo. Mana pendidikannya soal pengenalan ruang-ruang jiwa itu? Ayo. Jangan sampai pondok pesantren juga malah ikut-ikutan seperti schooling. Ikut-ikutan seperti schooling. Tidak peduli dengan ini. Ruang-ruang jiwa yang sudah ada itu pada setiap orang. Hanya peduli pada akreditasi misalnya. Administrasi akademis. Wah, itu rusak juga itu ya. Rusak juga. Di sini ini kan hanya peduli pada kurikulum, artinya itu kepentingan industri pendidikan. Iya kan? Kurikulum itu kan kepentingan industri pendidikan. Tidak memihak pada kebutuhan jiwa pesertanya gitu. Kita buang-buang waktu sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, tapi pengetahuan tentang ruang-ruang ini tidak. Ayo mari kita bikin sekolah jiwa. Termasuk juga kelas-kelas spiritual, kita kritik juga dia. Ya, praktek aja tuh. Tapi pengetahuan tentang ini juga tidak jelas. Itu yang dikritisi Hawking terhadap kelompok-kelompok spiritualitas. Kelompok-kelompok spiritualitas. Cirinya itu apa? Pembelajarnya itu tidak tercerahkan. Lalu dibilang ini kalau tercerahkan nih ya harus jadi wali. Entar dulu. Ini kan nggak usah ada strata begitu dulu. Gitu. Ini kan hak. Ini kan ruang kelas. Kita terlalu banyak mitos. Yang jadi wali itu harus turunan wali. Enggak. Ini semua bisa itu. Diasumsikan saja begitu. Kenapa kok sepanjang sejarah enggak? Ya karena enggak belajar terkurung di sini 60 tahun selama 10 generasi. Ya habislah. Kan gitu. Masa sih dalam rasa keadilan Tuhan dibeda-bedain? Kan enggak. Masa sih dalam rasa keadilan Tuhan ya dibikin strata sosial? Oh, ini level bawah. Itu kan di sini terjadi strata itu. Kalau di sini ini enggak ada stratanya. Strata itu kan di sini strata itu. Kalau di sini ini piknik kita tuh. Piknik. Jadi gitu ya. Jadi ini yuk jangan jangan dianggap ini persoalan sepele ya. Jangan dianggap ini persoalan sepele. Bisa kukut nih dunia ini gara-gara kita tidak pernah membuat ini gitu ya. Tapi kita disuruh menghadapi kompleksitas di dunia. Yang itu isinya lebih banyak dikendalikan oleh iblis. Di sini kan. Jadi di sini ini ada selalu sepasang dia. Malaikat iblis, malaikat iblis, malaikat iblis, malaikat iblis. Di dalam sini baru udah nggak ada lagi dua itu murni keilahian. Ya,
Kita itu di sini berjalan set gitu ya. Di sini ada iblis, di sini ada malaikat iblis, malaikat iblis, malaikat iblis, malaikat. Ya, kan mestinya begitu. Pokoknya ini kita bikin teori kejiwaan kita sendiri, nggak usah lagi tergantung teori barat ya. Teori barat itu hanya adaptasi perilaku sini kok. Nggak sampai begini dia, nggak ada kategori iblis dan malaikat, nggak ada dia. Nggak ada proposisi keiblisan dan proposisi kemalaikatan itu nggak ada. Padahal kenyataannya ya jiwa kita selalu berada pada tegangan keduanya. Iblis ditarik-tarik oleh dua entitas itu kan. Tapi mana ada dunia psikologi ngomong gitu. Ya karena urusannya hanya soal fakta dia. Mana fakta malaikat? Bisa nggak malaikat kita bawa ke laboratorium? Bukannya bisa nggak, alatmu nggak cukup. Bukan malaikatnya nggak ada gitu kan. Nah, itu poinnya ya. Itu penting. Oke, jadi pokoknya nulis ya, mulai nulis jiwanya sendiri gitu. Jadi ketika dibacakan ini Hawking ini, oh iya ini yang dibacakan Hawking ini saya pernah alami di waktu dunia tahun 2011. Ketika di kapan tuh eventnya gimana? Diputus pacarku, saya menjadi korban. Nah, akhirnya apa? Saya kejar dia dalam hayalan saya, gitu, di pantai gitu-gitu. Harus ditulis di sini nih. Jadi waktu ini bisa terjadi katakan waktu kecil, ingat gitu loh. Oh ini terjadi kemarin. Pas saya ke Rumi nggak ditemui Bang Aswar, terus aku merasa korbanin. Ya bagus, kamu langsung berilmu. Setelah di PHP gitu. Setelah di PHP jadi sadar dia kalau jiwanya itu rapuh gitu kok mau. Ya itu sudah belajar dia. Oh aku rapuh ya. Masa di PHP Bang Aswar aku langsung menyesal, langsung apati, tidak berdaya, langsung marah. Lah kan udah belajar itu. Menunggu pelajaran apa lagi? Ya kan? Langsung aku muring-muring. Nah itu udah langsung 150 belajar necet 150. Gimana melampauinya? Baca buku TLOC. Sudah ada kok bagaimana melampauinya itu kan. Buku TLOC. Udah mau 2 tahun juga itu buku. Ya kan? Enak ini kalau tahu ya. Cukup buku ini, tambahin lagi nih lah ya. Tambahin ini. Masalahnya itu tadi gitu. Ketika dia belum 500, ya, belum 500, persepsinya itu dominan di luar gitu loh. Persepsinya itu dominan di luar. Tidak melihat pelajaran itu dari dalam. Tidak melihat pelajaran itu sesuatu yang sudah ada di dalam. Ya kan? Harusnya itu dilihat sesuatu yang sudah ada diterima bahwa yang di sini sama dengan yang di sini gitu loh. Lalu bertanggung jawablah untuk memberesi yang di sini, bukan menuntut yang di sini gitu loh. Penerimaan diri. Bukan menuntut. Pokoknya yang biasa menuntut, pokoknya di PHP terus.
Pokoknya kalau yang transendensi itu di kantor, kalau dia ini jiwanya masih kuat menuntut tapi HP terus, biar dia sadar kalau kamu tuh udah terjebak pada menuntut itu sangat kuat. Ya, solusinya gimana? Ya sudah, suruh PHP dulu, baru dia, oh ya aku itu punya kecenderungan menuntut ya. Memang, gitu ya. Baru terima dirimu bahwa, oh iya ya. Masalahnya ini adalah aku itu kebanyakan menuntut. Tidak mampu menerima kenyataan bahwa yang di luar itu cerminan jiwaku sendiri. Nah, 500 itu sudah mulai begitu. Dia mampu menerima bahwa semua keadaan di luar itu cerminan dari jiwa. 500 itu sudah menerima itu. Berarti kemanusiaan ini rusak. Memang, gitu ya. Memang. Makanya rajin-rajin nabung, rajin-rajin ikut transendensi. Buka mata bahwa kemanusiaan ini rusak sudah. Enggak sudah dingin. Sudah basi malah ya. Bukan tapi sudah basi. Orang lebih senang berinteraksi dengan mesin. Sampai ada mesin seks segala itu ya. Itu kan ngeri sekali. Basi kemanusiaan. Seperti itu. Jadi biar cepat-cepat ya. Nah, ada juga teman. Ada juga teman bilang, kalau saya mah cukup Indonesia ini 350 aja. Wah, itu masih melihat keluar itu. Tapi dia sudah mampu menerima kerusakan perilaku di luar itu, bahwa ya aku juga dulu pernah gitu. Tapi masih melihat keluar. Minimal 700 lah Indonesia itu. Ngapain 350? Memang jiwa kita hanya terkunci di kelas dunia kan enggak. Ya. Dia harus ini loh. Ruang-ruang kelas jiwanya kenapa sih mau bolos dari ruang kelas yang disediakan Tuhan? Sejak awal saya cuma Mas Jamim. Pasang Mas Jamim 700 plus. Kenapa kita mau bolos? Nah, ada juga yang kelompok begitu. Cukuplah Indonesia ini enggak cukup. Enggak cukup. Bawa belur. Udah ruang kelas jiwanya ada kok mau kabur dari ruang kelas jiwanya. Oh, berarti enggak paham peta kesadaran. Enggak cukup segitu. Makanya digalakin terus. Kalau enggak mau digalakin ya. Saya galakin nanti. Kamu jangan bolos dari ruang-ruang kelas yang sudah disediakan oleh Tuhan sebagai rasa cintanya gitu kan. Sediain pembimbing, malaikat sepasang-sepasang gitu. Nanti malaikat mungkin Jibril sampai sini ngantarnya. Malaikat sampai sini, kamu lanjut sendiri di dalam ya. Gitu. Ini juga ini ya. Gerakan-gerakan tasawuf itu harus diajarkan begini gitu. Paling tidak harus sama, tapi paling nggak maksud saya itu apa ya? Dikenalkan bahwa setiap orang itu punya ruang-ruang jiwa yang ruang-ruang kelas jiwa yang Tuhan tuh sediain. Kamu belajar gitu. Kamu belajar. Kamu peragain pada malaikat dan pada iblis sehingga malaikat tuh mempersilakan kamu masuk di dalam aja, saya nggak bisa masuk lagi di dalam. Iblis pun jagoan memang. Udah seperti mbahnya. Saya godain, tapi bisa masuk lagi khusus di dalam gitu kan. Kan mestinya begitu aja itu kan. Itu aja. Banyak. Oke. Makin mudah ini, makin mudah. Jadi ya harus riado memang
Diatur ruhiyah. Sini dulu, kita beresin dulu yang ini. Sehingga kalau kita di sini udah beres, udahlah polisi itu cukup satu aja, polisi tidur, kata Gus Dur. Polisi manusia itu nggak usah, ya paling dikit lah ya. Polisi manusia itu kalau nangkap orang yang nakal, oh berarti bolos nih dari ruang kelas jiwanya, masukin ke PCI. Iya. Yang nakal di dunia itu kan berarti yang bolos dari ruang kelas jiwanya kan. Ya cukup gitu aja asemennya. Oh ini dia bolos nih, dia menolak cinta Tuhan, disediakan ruang kelas dalam dirinya sendiri. Dia mau bikin ruang kelas sendiri, tangkap, penjarain. Kamu belajar PCI nggak? Kalau sampai kamu nggak mau belajar, hukuman mati loh. Ya kan gitu aja mestinya kan, hukuman mati loh ini. Kalau kamu nggak belajar di ruang kelas jiwamu, hukuman mati. Nggak usah penjara, hukuman mati. Ya mau gitu. Oke, belajarlah dia. Nggak usah dikasih makan tiap hari kayak di penjara itu kan juga ya harus ditingkatkan lagi lah ya. Jadi memahami apa itu namanya ya, gangguan sosial itu yang bolos dari ruang kelas jiwanya. Memahami orang sakit itu yang kebanyakan melanggar, nakal di dalam ruang kelas jiwanya, nakal dia. Atau yang kebanyakan tidur di ruang kelas jiwanya. Gitu aja kan. Bolos, nakal, tidur. Mana mau dihukum mati atau mau belajar nih? Nih ya. Dan ini jangan dianggap, saya aja Mbak, semuanya begitu. Kalau enggak nanti di sini loh. Di sini ini. Yang kita jalani hari ini itu kan karma dari sebelumnya. Jadi kalau di dunia itu karma diwariskan. Yang di sini tidak diwariskan. Jalani sendiri. Iman itu kan tidak diwariskan. Iman itu ditempuh sendiri. Oke. Jadi tidak ada tulisan di dunia ini yang tidak kita mengerti, karena sebenarnya itu isi hanya relasi jiwa kita dengan apa sih sebenarnya itu. Fisika itu relasi jiwa kita dengan apa sih? Matematika itu relasi jiwa kita dengan apa? Kok jadi sulit? Gitu kan. Biologi itu relasi jiwa kita dengan apa gitu loh. Kan yang berelasi itu jiwa kita yang hadir kan. Jiwa kita yang berelasi. Harusnya itu yang diubah ya yang berelasi itu gitu. Jadi ini anu ya. Ya harus sampai 700. Jangan sampai 350 aja. Entar. Itu ngapain? Banyak bolosnya berarti di ruang-ruang kelas jiwa itu. Berarti menolak dicintai Tuhan. Dikasih ruang kelas sendiri. Dikasih tutornya dua makhluk spiritual yang jenius. Iblis dan malaikat. Kalah guru kita itu di dunia itu kalau soal kejahatan ya. Menang iblis. Kan gitu aja mestinya. Jadi jangan dinego-nego gitu, langsung tuntaskan. Langsung tuntaskan. Ini besok ini pokoknya keluarga yang diajak ikut ini deh. Besok langsung 300 nih, siapin Zoom-nya Mas Jamim ya. Kalau perlu itu langsung semua keluarganya ini nonton ini. Jangan sampai menghabiskan waktu hidup dengan
bolos dari ruang kelas jiwamu. Itu orang tua itu harus mulai peka. Ini anak saya sebenarnya dia bolos dari ruang kelas jiwanya atau enggak setiap hari itu. Mana catatanmu? Coba sih catatanmu saya lihat. Harus dipastiin itu. Harus dipastiin. Mana coba catatanmu? Kamu mencatat apa waktu jiwa apa? Yang fix, relatif? Mana catatan subjektifmu? Mana catatan tak kekalmu? Mana catatan? Mana zikirmu? Yang ini kan. Zikir itu mana kesaksian kamu berzikir? Diawasi satu-satu. Kalau enggak berarti dia bolos. Ketika dia bolos, dia sedang melawan itu. Menolak. Dia menolak. Jadi besok ini usahakan 300 yang ikut ya. Masih saya bawakan, besok itu hari apa tuh? Waktunya healing saya ya. Tapi bisa lah pagi jam 8 tuh. Healingnya siang. Healing terus. Iya. Siap progres ke 700. Wah, mantap. Jangan hanya 350. 350 itu kita hanya menerima keburukan orang. Karena kita sama-sama buruk. 350 kan gitu itu. Hanya menerima keburukan orang. 400 keburukan tadi dikelola biar nggak cepat hancur. Mau hanya ngelola keburukan. 500 baru sadar, ya Allah, kebaikan dan keburukan itu di dalam. Nah, itu baru tuh. Tapi belum tahu bagaimana memaksimalkan kebaikan itu. Soalnya Jibril nggak turun lagi ke alam dunia. Maka harus terus naik dia ke mencari makom tertingginya apa. Biar kebaikan itu maksimal. Harus melampaui 600. 600 itu ada raja keburukan, Anania. Anania. Oke ya. Ini udah paling gampang nih ya, udah paling gampang. Tapi itu kita akan kembali lagi ke gerakan 700 plus. Secara jiwa menuju 700. Nanti bangun dunianya di sini paling enggak ya 500. Ya, 500 tuh ya nyembuh-nyembuhin. Tidak perlu lagi rumah sakit sini. Ya, atau BPJS udah. Kalau 500 kita bangun dunia, isinya itu penyembuhan. Penyembuhan yang dilakukan secara mandiri. Ya. Masyarakat dimensi 5 itu kan gerakan PCI ya. Mau menuju masyarakat dimensi 5. Dimensi ke-5. Di mana masyarakatnya itu setiap individu menjadi apa dia itu? Kru, bukan penumpang. Menjadi kru. Jadi kalau sakit dia tahu menyembuhkan dirinya dan juga tahu menumbuhkan potensi ilahianya secara mandiri. Ya, toh? Itu dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Ini ada yang nakal nih. Kok Bang Aspar nggak berkeluarga? Emang saya tiang listrik punya keluarga lah. Tapi belum nambah. Gitu. Iyalah. Sesuatu yang niscaya kita lahir itu dalam keluarga kan. Bukannya belum punya keluarga. Nah, aja emang saya hasil download. Nah, kali ini yang WA nih ya. Jawaban yang bijak. Ya, saya punya keluarga. Tanya aja kakak saya tuh kan. Adik saya gitu ya, bapak saya gitu. Sembuh. Mereka kalau sakit tuh
Saya marahin. Makanya cepat-cepat naik ke 700 biar bisa nyembuhin. Biar nggak minta doa terus, tapi produksi doa gitu ya. Akhirnya kakak saya mau, ya udah kirimin tiket. Nah itu kalau gitu mau saya tuh untuk belajar. Semangat penyembuhan mandiri itu tinggi sekali. Ya kan? Semangat penyembuhan itu tinggi sekali. Semangat untuk tumbuh itu tinggi. Makanya minta terus lingjum. Nah, ini baru bagus. Minta lingjum. Ya. Sehingga nanti kakek Sugiono nggak ada lagi viewernya. Ya kan, kakek Sugiono itu nggak ada lagi viewernya. Kuota sudah habis untuk proses penyembuhan pertumbuhan. Konten-konten yang hanya menguatkan budaya sensing culture, itu tidak ada viewernya nanti. Pastikan kuotanya hanya untuk mendengarkan kuliah Zoom menuju pencerahan gitu ya. Ajak anak-anaknya. Itu baru nanti kita bisa bikin masyarakat dimensi 5. Nggak usah sedunia dulu deh ya. Nggak usah sedunia. Ya, ini aja loh. Nah, se-Indonesia aja dulu. Bareng-bareng gitu kan. Bareng-bareng melakukan gerakan. Yuk kembali ke dalam dulu. Mari kita bersihin ruang-ruang kelas kita yang sudah ditinggalkan selama kita lahir begitu. Banyakkan nonton iklan kita itu. Jadi dunia kita itu sudah dunia televisi, dunia layar. Tidak pernah lagi mengenali yang isinya ini. Kita lebih banyak mengenali channel YouTube daripada ruang-ruang jiwa kita. Setuju ya? Nah, dengan rahmat Tuhan, siap belajar dan sembuh. Nah, gitu, bagus. Ya, masyarakat dimensi kelima, menjadi panitia atas dirinya sendiri. Sip. Digerakkan ini, Bang. Digerakin semua tuh. Orang-orang Muna pokoknya yang nggak mau belajar ini penjarain. Penjarain. Itu berkeliaran di dunia tapi bolos dari ruang kelas jiwanya itu. Pengangguran tuh begitu. Setuju, sip. Ya masing-masing ajak keluarganya sebenarnya tuh. Jadi memang masing-masing ajak keluarga aja. Semua ngajak keluarga selesai Indonesia ini. Nggak butuh APBN nunggu presiden baru. Nggak usah lagi lah kita. Presiden baru memakmurkan Indonesia pret. Nggak pernah akan makmur. Siapapun presidennya. Kecuali kepala keluarganya itu. Yang 700 suami istri, anak-anaknya kan, sini deh. Dia punya politik jajan. Mau jajan, mana catatan jiwamu kemarin? Nggak apa-apa kamu nggak ngerjain PR sekolah dulu. Ingat, nggak apa-apa nggak ngerjain PR sekolah dulu, kerjain ini dulu, baru PR sekolah gitu ya. Jangan. Itu tuh harus orang tuanya itu yang bisa. Suami istri. Baru masyarakat dimensi. Jadi keluarga itu tidak menghasilkan anak-anak yang bolos dari sekolah jiwanya. Ini kan masalahnya ini bertumpuk di dunia itu karena keluarga itu gagal mengenalkan sekolah jiwa bagi anak-anaknya. Akhirnya apa? Anak-anaknya ya sekolah di YouTube. Ya kan? Sekolah di YouTube. Panti jompo semua itu anak-anak ini. Jompo semua mereka itu ketika tidak mengenali sekolah-sekolah yang disediakan Tuhan dalam jiwanya. Jompo mereka di situ. Jadi budak pornografi. Jadi budaknya game. Gitu kok, ya kan? Jadi budak apa lagi? Jadi budaknya berita hoax. Generasi jompo. Jompo nalar. Jompo hati gitu ya. Itu darurat itu. Anak-anak telah menjadi budak industri pornografi. Industri media. Karena apa? Ini tadi tidak dikenalkan ruang-ruang kelas dalam jiwanya sendiri. Gitu kok jadi orang tua gitu ya. Pokoknya itu disortir.
Begitupun kalau ngambil menantu, terangkan ruang kelas dimensi 7. Cari di Google, nggak ada. Tolak. Cari di Google, nggak ada dia. Ruang kelas ini, kamu ini. Mau ngajak cucu saya jadi budak di dunia. Ya. Ini penting sekali ya, ini penting. Pokoknya jangan siap-siap aja ya. Langsung kerjakan gitu. Keluarganya dibujuk. Ada laporan sekolah jiwa, ada jajan. Ya kan? Ada laporan sekolah jiwa, ada kuota. Kalau nggak ada, kayak Pak Ridol, diwajibin mahasiswanya ini. Pokoknya nilai 40% diambil dari ikut menonton YouTube Evolusi Jiwa. Nah, itu bagus tuh. Seperti itu menjadi gerakan gitu ya. Itu gerakannya Prof. Rido gitu ya. Pokoknya hubud dunia itu diselesaikan dengan mengenali sekolah-sekolah, ruang-ruang kelas. Bukan sekolah ya. Sekolah enggak. Ruang kelas, ruang belajar yang disediakan Tuhan. Ya Bu Riatmi, murid-muridnya itu pokoknya pakai pendekatannya Prof. Rido. 40% dari nilai itu saya ambil dari kesadaranmu untuk mengenali ruang-ruang belajar yang disediakan oleh Tuhan dalam dirimu. Gitu udah. Nanti saya kasih, nanti ditambahin gelar. Ulama, ya Bu Riatmi ulama gitu ya. Jelas lah. Ya ulama kan begitu itu orang. Bukan hanya sarjana tapi ulama yang sarjana. Kan sama. Ya kan? Itu bagus tuh programnya Prof. Rido gitu ya. Sebentar lagi ini menjadi programnya Kapolsek. Ada Pak Kapolsek sini nih. Pokoknya yang belajar evolusi jiwa kalau ditilang dikurangi 5%. Ya itu harus menjadi gerakan apa Bondowoso ya. Ya mesti ada gerakan Sarjono Kang Martapi. Apa menegi Sarjono Kang Martapi. Ayo Mas Imam apa ini? Ya kan. Masa sudah sekolah tinggi-tinggi habis sekolah kok depresi. Habis itu yang disalahin PR. Sekolah tinggi-tinggi habis sekolah depresi. Oke ya. Jadi ini kita jadikan gerakan nasional pokoknya ini. Jangan gerakan nasional. Gerakan keluarga dulu deh. Nggak usah ngomongin nasional ya. Nggak usah. Nanti biar para partai politik itu kok sepi kampanye ya. Udah nggak ada lagi kampanye-kampanye. Sekarang udah gerakannya ke dalam. Silakan kamu nyanyi sendiri di lapangan. Silakan coblos sendiri itu gambarmu gitu ya. Lawan kota kosong. Keenakan kamu bikin apa manusia di sini goyang-goyang ngikutin ini demo, tapi tidak pernah kamu fasilitasi untuk mengenali ruang-ruang kelas dalam jiwanya sendiri. Pokoknya kita tuntut pokoknya para produksi politisi yang wali. Iya kan? Kita mau nyoblos politisi yang wali, yang menguasai persoalan dunia dan persoalan kejiwaan. Nggak sarjana nggak apa-apa, jomblo nggak apa-apa, gitu aja ya. Kadang-kadang kan dibanggain tuh keluarga ini Pak Parpoli ini apa caleg ini keluarga Sakinah mau ada warahmah. Dia jadi istri pertama, istri kedua itu. Kadang-kadang ada juga yang begitu itu. Rukun loh, saya merukunkan 4 istri, apalagi merukunkan warga negara 4 aja rukun. Gitu. Itu jadikan prestasi gitu ya. Iya, kalau memberontak ke dalam gitu ya. Ya ini pokoknya anak-anak disensor. Kuota nggak boleh buat TikTokan, tapi buat ikut titik balik perubahan. Nah itu aja ini. Mas Camin sediain Zoom yang 10.000 ya. 10.000. Kebanyakan bolos dari sekolah jiwa. Dari ruang kelas jiwanya sendiri. Mau jadi apa gitu.
habis-habisin pajak. Oke, itu dulu ya, bahas 8:30 nih. Enak benar nih kalau kita bahas dua model ini ya. Dan mohon diikuti gerakannya Prof. Ridho pokoknya. Ada politik nilai. Kalau orang tua politik kuota nggak apa-apa tuh. Ya, tuh. Harus begitu gerakan itu. Pasangannya diajak. Kata pasangannya, kamu aja belum beres ngajak saya. Iya, makanya ini kita belum beres ini karena bolos dari ruang sekolah jiwa kita gitu. Aku kalau sudah beres, kamu belum beres, resiko loh. Maksudnya apa? Bacok. Resiko itu. Bacok pakai uang 100.000 maksudnya. Jangan pakai parah, otak kriminal. Ya ini pakai politik uang jajan. Ini yang sudah punya anak. Kalau yang punya istri, politik uang dapur. Harus digunakan gitu ya. Jiwa pemberontak. Belum beres aja udah ngajak-ngajak. Ini penting loh, ini penting banget kalau kita mau bikin masyarakat dimensi kelima. Ya kan, tidak ada penumpang, semuanya kru. Ayo. Dan itu harus, itu kan seperti masyarakat Arab jahiliyah, datang Nabi, semuanya mandiri mereka. Ya kan, semuanya mandiri. Sakit tinggal ruqyah sendiri. Kalau sekarang sakit nyari tempat ruqyah. Apaan kayak bukan budayanya. Itu kan budaya sendiri. Jadi ruqyah itu menjadi profesi. Loh, harusnya menjadi budaya. Ada yang aneh juga itu gerakan itu. Loh kok kayak gini kan mandiri aja sebenarnya. Nggak usah diprofesiin. Ya kan? Kita selalu profesi mulu. Tidak pernah menjadi budaya. Termasuk guru itu budaya sebenarnya. Jangan jadi profesi. Sehingga kalau menjadi profesi itu kita merasa aku nggak bisa kan gitu. Kalau budaya ya semuanya bisa. Gitu. Termasuk mengalami pencerahan itu jadikan budaya saja, nggak usah jadiin strata sosial, nggak usah jadiin profesi apapun gitu kan. Gitu. Jadi mari kita revolusi sosial kita, lampaui profesi, jadikan itu budaya. Kalau sudah jadi budaya kan semua bisa, ya. Ya oke, siap menjadi pemberontak di dalam ya. Kalau saya ditangkap nih saya nggak tanggung jawab. Pemberontak di dalam. Ini anak-anak punya guru-guru ya seperti Prof. Ridho lah ya. Kalau Prof. Ridho itu kadang bukan hanya mahasiswanya yang diangkut. Orang-orang di Probolinggo diangkut. Semua, ayo sini belajar. Ayo kita mau ke Semarang, ikut ya, ikut. Diangkutin semua sama Prof. Ridho. Lama-lama saya Surabaya keangkut semua itu. Ya memang harus ada gerakan seperti itu gitu. Karena kenapa? Beban jiwa di dalam itu ditanggung bersama-sama di sini gitu loh. Kita enggak ada itu ditanggung sendiri-sendiri, ditanggung bersama-sama. Itulah dorongannya kita. Jadi kalau ada gempa di sini, mati semua kita tuh. Gara-gara kalau di bawah 200. Ya kan? Jadi kalau ada gempa di sini, ada bom meledak, itu yang kena semuanya. Yang 500 mati, yang di bawah 200 mati. Mati semua kita tuh. Jadi harus pakai seperti Prof. Ridho gitu kan. Kalau ada kesetrum mati karena kesetrum listrik, itu lampu kita mati juga tuh. Ya kan? Ekonomi kita mati itu. Nggak bisa bayar pakai aplikasi. Internet mati. Sedunia tuh ya. Sedunia. Jadi siapapun ini yang merasa ya siap hadir ke Semarang lagi. Nah, setelah dikompori baru siap. Cepat. Cepat-cepat gitu ya. Ajak Pak RT, Pak RW, Bupati diajak semua gitu. Ini penting karena
beban jiwa dari sini, itu ditanggungnya bersama-sama loh. Ya kan, ditanggungnya bersama-sama. Enggak ditanggung sendiri-sendiri. Ya kan, ditanggungnya bersama-sama. Itu kan sudah dibilang di agama itu kan. Makanya ada kewajiban dakwah. Dakwah untuk, yuk kembali kita ke Tuhan. Nah, Pak Ridho itu mesti ditambahin gelar tuh ya. Ulama dia, masuk Syekh yang telah mengajak mahasiswanya kembali ke Tuhan lewat mata kuliah apa itu ya? Teknik. Nah, dia udah harus dapat insentif dari negara itu. Dari MUI kayaknya perlu. Dapat insentif dari MUI gitu ya. Iya, gas terus supaya kompor hidup. Oke lah itu dulu, karena nanti ada MTLOC jam 10. Ini sarapan dulu ini. Terima kasih. Pokoknya besok ajak ya, ajak. Atau diprintin ini loh. Diprintin lagi ini ya. Diprintin lagi. Baru obrol-obrol aja, minum kopi dia ya ke kafe, bahas-bahas ini gitu. Sama ini. Ya kan? Dan ini nanti tambahin waktu akhirat sebenarnya tuh. Nah, waktu akhirat. Kalau di sini nggak ketemu Tuhan di waktu dunia, ya waktu akhirat gimana itu? Tambahin itu lagi gitu kan. Tapi kalau di waktu dunia sudah hadir dalam kesadaran non-dual, di waktu akhirat insya Allah juga hadir. Tambahin waktu akhirat gitu ya. Tambahin sini. Ini apa ini? Kuburan. Alam kubur. Ya, waktu kuburan ya. Kamu kalau jiwanya enggak ketemu Tuhan ya di kuburan mencekam itu, muncul gambar Anania. Ya, itu. Oke lah ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Oh ya, mengingatkan ya. Segera diajak saudara, teman, pasangan atau apanya betul ikut kuliah besok, atau bisa diajak nonton di channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Saya mengingatkan juga bulan depan MTLOS-nya insya Allah minggu ketiga ya, bagi teman-teman yang berminat join di mentoring TLOC, silahkan mempersiapkan diri. Terima kasih, kita bertemu lagi besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.